Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan masuk di bahasan nomor 117. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, qala, berfirman Allah ta'ala, maha luhur, maha mulia, maha suci, ya maha tinggi Allah, fi surat An-Nisa, di dalam surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها يا أيها الناس wahai manusia ittaqu rabbakum, waspadalah kalian kepada Tuhan kalian, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, min nafsi wahidatin, dari jiwa yang sama, min nafsi wahidatin, dari jiwa yang satu, ya. Wa khalaqa minha zawjaha, dan ia telah menciptakan minha, dari nafsi wahidah itu, zawjaha, pasangannya atau ya pasangannya. Nah, ini yang sebelum kita bahas, ya, sesuai dengan pertanyaan yang ada di kitab Asilah Bayaniyah, saya mau mengisyaratkan akan satu hal yang terkadang ya di tengah masyarakat itu ada saja penafsiran yang menyimpang. Di mana letak penyimpangan penafsiran dalam hal ini? Ya. Pada menafsiran kata zaujaha. Karena bisa jadi orang Indonesia kebanyakan atau banyak yang memahami zaujaha itu artinya suaminya. Karena kata zauj bisa berarti suami. Ya, ha itu menunjuk pada perempuan. Jadi suaminya. Padahal hak ini merujuk pada nafsi wahidah. Jadi hak ini kembali pada nafsi wahidah. Karena dalam bahasa Arab nafs itu adalah muannats, perempuan. Tapi bukan berarti nafsu wahidah itu adalah perempuan. Karena yang dimaksud adalah Nabi Adam alaihissalam. Kata nafasnya yang perempuan. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Dha'iqatul maut. Apa itu artinya? Dha'iqah. Ini ada ta ininya. Ada ta marbutah, ini menunjukkan perempuan. Jadi nafas itu dalam bahasa Arab perempuan. Meskipun orangnya laki-laki, kata nas itu perempuan. Jadi jangan difahami bahwa zaujaha di sini adalah Adam. Tapi harus difahami bahwa zaujah di sini adalah Hawa. Kenapa demikian? Supaya sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sang penerjemah globalnya ayat-ayat Al-Quran. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa.
Wa khalaqa minha zaujaha, dan telah menciptakan minha dari satu jiwa itu zaujaha, istrinya. Jadi tampaknya kata khalaqa itu artinya menciptakan. Ada 4 model penciptaan manusia di dalam Al-Quran. Ya, pertama adalah model Adam. Ini model yang tanpa ayah, tanpa ibu. Ya, tanpa unsur laki-laki dan perempuan. Murni itu dari tanah liat. Yang Allah bentuk sendiri dengan tangannya dengan panjang 60 hasta. Ya, itu tinggi sekali itu, ya 30 meter lebih itu, 60 hasta itu, raksasa Nabi Adam. Ya, yang kedua, Allah ciptakan manusia dengan unsur laki-laki tanpa unsur perempuan, yaitu Hawa. Ya, Siti Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Luar biasa ya. Jadi itu manusia. Kalau sekarang ada namanya cloning, macam-macam ya, ini ilmu pengetahuan. Karena manusia ini seperti tumbuhan. Al-Quran mengatakan wa ambatakum nabatan hasan. Allah menumbuhkan kalian dengan pertumbuhan yang baik. Ya, kata-katanya ambata, menumbuhkan. Ya. Yang ketiga adalah model Nabi Isa. Allah ciptakan dengan unsur perempuan tanpa unsur laki-laki. Tanpa ayah. Dan yang ketiga dari nutfatin amsyaj. Dari nutfah yang telah bercampur. Dari sel telur yang telah dibuahi. Ya, tapi istilahnya nutfah. Ya, nutfah itu ya sel telur. Dan nutfah itu sel sperma. Ya, kalau mani sperma, nutfah itu sel sperma. Ya, sel sperma yang telah membuahi sel telur. Itu istilahnya ya. Jadi ada 4 model. Nah, kita lihat ya. Kita lihat. Jadi yang Allah pakai untuk penciptaan nafsin wahidah itu kata khalaqa. Ya. Untuk penciptaan Hawa juga pakai khalaqa. Wa qala fil A'raf, dan Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha. Dialah yang telah menciptakan kalian min nafsin wahidatin. Ya, katanya khalaqa ya. Min nafsin wahidatin, dari satu jiwa. Wa ja'ala, dan menjadikan minha, dari nafsin wahidah. Ya, minha, dari nafsin wahidah. Ya. Zaujaha, pasangannya atau istrinya. Wa qala fi Zumar, dan berfirman dalam surah Az-Zumar, khalaqakum min nafsin wahidah. Allah menciptakan kalian dari satu jiwa. Tsumma ja'ala, kemudian Allah menjadikan minha, dari satu jiwa itu zaujaha, istrinya. Baik. Sekarang sudah terlihat ya. Terlihat bakalnya yang akan ditanyakan itu antara kata khalaqa dengan ja'ala. Bagaimana ya? Pertanyaan yang akan muncul. Dia katakan, kenapa dalam surah An-Nisa Allah mengatakan wa khalaqa minha zaujaha, tapi dalam surah Al-A'raf dan Az-Zumar ja'ala minha zaujaha.
Ya. Ini khalaqa minha zawjaha, ini ja'ala minha zawjaha. Di mana tuh letak perbedaannya itu? Ya, kenapa demikian? Apa jawabnya? Dia katakan kata ja'ala itu keadaan setelah penciptaan biasanya. Jadi kalau ja'ala menjadikan, itu terjadi setelah adanya penciptaan. Misalnya, ayat yang mengatakan, huwallazi ja'ala lakum minal ardi, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah yang telah menjadikan untuk kalian bumi itu sebagai hamparan. Ya, dalam surah Al-Baqarah ya, dalam surah Al-Baqarah ya, ayat alladzi di dalam ayat huwa alladzi khalaqa lakum ma fil ardi, bukan alladzi ja'ala lakum al-arda firasya ya, alladzi ja'ala lakum arda firasya. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan untuk kalian firasyan. Ya, menjadikan untuk kalian bumi firasyan sebagai hamparan. Jadi ja'ala itu atau al-ja'lu itu keadaan setelah adanya penciptaan. Biasanya seperti itu. Begitu dia katakan. Maka dia katakan fil ghalib. Ya, biasanya begitu. Ya, misalnya kita mengatakan ja'ala zar'a hutaman. Dia menjadikan tanaman itu hutaman, ya, sebagai kekayaan. Hutaman itu apa ya artinya? Hutaman itu saya ragu. Hutam itu hutamud dunya, kekayaan dunia. Tapi bisa juga hutam itu adalah hutam itu adalah kekayaan. Istilahnya hutamud dunya. Hutamud dunya. Hutamud dunya adalah kekayaan dunia. Jadi ja'ala huwa alladhi ja'ala lakum az-zar'a alladhi, misalnya orang mengatakan ja'ala az-zar'a hutaman. Ya, hutaman. Apa itu hutam? Hutam itu bisa artinya kekayaan atau serpihan. Hutaman, serpihan. Jadi maknanya hutam itu beda dengan hatab ya, bukan hatab itu artinya yang terbakar. Nah, itu artinya apa? Artinya setelah ditanam tanaman itu ya menjadi barang-barang yang hancur, itu hutam. Dia kasih contohnya surah Az-Zumar. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i maa'a. Apa kamu tidak melihat bahwasanya Allah telah menurunkan dari langit air, telah menurunkan
air dari langit, air hujan dari langit. Fasalakahu yanabi'a fil ardh. Allah menjalankan air itu sebagai mata air di bumi. Tsumma yukhriju bihi zar'a. Kemudian Allah mengeluarkan dengan air itu zar'an, tanam-tanaman. Mukhtalifan alwanuhu, yang berbeda-beda warnanya. Tsumma yahiju. Kemudian dia tsumma yahiju. Kemudian dia tumbuh dengan segar. Ya, tumbuh dengan segar. Fatarahu musfarra. Ya, kemudian kamu melihatnya menguning. Tsumma yaj'aluhu hutama. Kemudian Allah menjadikannya hutam, serpihan. Ya, jadi kata-kata ja'ala itu keadaan setelah penciptaan. Ya, keadaan setelah penciptaan. Jadi Allah tidak mengatakan khalaqahu hutaman. Ya, Allah jadikan tanaman-tanaman itu sebagai serpihan-serpihan, tidak. Ya, tanaman itu tumbuh dari kecil besar, segar, terus tua, terus kering. Ya. Orang mengatakan dalam bahasa dia ja'alal ma'a 'adban ba'da an kana ujajan. Ya, dia menjadikan air itu 'adban, tawar. Ya. Ba'da an kana ujajan, setelah sebelumnya asin. Ya, disuling menjadi tawar. Nah, itu makna apa itu? Itu makna dari ja'ala. Baik-baik. Nah, terus Allah Subhanahu wa taala mengatakan berkenaan dengan Bani Israel, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira. Ya. Allah jadikan di antara mereka al-qiradata sebagai kera-kera wal khanazira dan babi-babi. Jadi Bani Israel itu ada sebagainya yang Allah jelmakan di kera menjadi babi karena mereka tidak taat akan aturan-aturan ibadah di hari Sabtu. Ini dalam surah Al-Maidah ayat 60. Nah, dari sisi bahasa tidak boleh mengatakan khalaqa minhumul qiradata. Allah menciptakan di antara mereka menjadi kera, bukan menciptakan menjadi kera, tapi menjadikan mereka kera. Itu kata ja'ala. Ya. Jadi bedanya kalau khalaqa artinya mencipta, ja'ala menjadikan. Menjadikan itu setelah penciptaan. Ya, kayu dijadikan meja. Ya. Bukan orang itu dia menciptakan meja, enggak. Ya. Kayu dijadikan meja. Itu dalam bahasa Arab ya. Baik. Itu ya. Jadi mencipta khalaqa dulu baru ja'ala. Itu secara umumnya begitu ya dalam bahasa Arab. Itu yang dikatakan wal ja'lu ba'dahu fil ghalib. Dan surah An-Nisa, di dalam surah An-Nisa itu tentang Adam dan Hawa. Ini bedanya ya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Ya, dan dari satu jiwa itu Allah ciptakan istrinya, pasangannya. Ya, dan menyebarkan dari keduanya laki-laki yang banyak, demikian juga perempuan. Ya. Jadi ini tentang Adam dan Hawa. Maka
dikatakannya khalaqa. Karena sebelumnya tidak ada. Gitu ya. Allah ciptakan Adam dan Allah ciptakan Hawa. Nah, sedangkan dalam dua ayat surah Al-A'raf dan Az-Zumar itu dua-duanya setelah itu semua dari anak-anak cucu Adam. Ya, dalam surah Al-A'raf misalnya Allah mengatakan هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. Walladzi khalaqakum, dialah yang telah menciptakan kalian min nafsin wahidatin, dari satu jiwa. Wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Wa ja'ala, dan ia menjadikan minha, dari satu jiwa itu, zawjaha, istrinya. Liyaskuna ilaiha, agar ia tinggal tenang bersama dia. Seakan itu tinggal dengan tenang. Ya, jadi menurut Syekh Fadil Samarra'i, ya, di dalam surah Al-A'raf ayat 189 ini berbeda dengan yang ada di surah An-Nisa ayat 1. Kalau dalam surah An-Nisa ayat 1 itu tentang penciptaan Hawa, Adam dan Hawa. Ya. Tapi dalam surah Al-A'raf tidak. Ya, di dalam surah Al-A'raf itu di dalam surah Al-A'raf itu setelah penciptaan Adam dan Hawa yang kemarin. Mana buktinya? Buktinya ayatnya mengatakan falamma taghasya. Ya. Hamalat hamlan khafifan. Ini. Falamma taghasyaha, maka ketika ia mencampurinya. Amalat, maka dia hamlan khafifan, dengan hamil yang ringan. Famarrat bihi, lalu dia lihatlah hamil itu. Hamil yang ringan untuk beberapa waktu, ya. Falamma afqalat, maka ketika terasa berat, da'awa, maka keduanya berdoa Allah kepada Allah, Rabbahuma, Tuhan mereka berdua, lain ataitana salihan, sungguh jika kau berikan kepada kami anak yang saleh, lanakunanna minasyakirin, benar-benar kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Falamma atahuma salihah, maka ketika Allah berikan kepada keduanya anak yang saleh, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma, lalu keduanya menjadikan untuk Allah syuraka, ya, sekutu-sekutu. Sudah dikasih anak, tetap saja menyekutukan Allah. Ya, fima atahuma, sehubungan dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka berdua. Sudah dikasih anak, musyrik.
dua orang itu. Fata'alallahu amma yusyrikun. Maka maha tinggilah Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ya. Jadi ini pasti bukan tentang Adam dan Hawa ini, karena Adam dan Hawa tidak musyrik. Nah, ini yang dijadikan sebagai sebagai dalil bahwa kalau di dalam surah An-Nisa itu tentang Adam dan Hawa. Ya, jadi maka dipakainya khalaqa minha zaujaha. Karena menciptakan, karena mengadakan sebelum yang sebelumnya tidak ada. Ya, jadi Allah katakan khalaqa. Beda dengan ja'ala. Kalau yang ini kenapa pakai ja'ala? Karena ini bukan tentang Hawa. Karena ini tentang manusia-manusia setelah Hawa. Manusia-manusia setelah Adam. Jadi terasa sekali dalam surah Al-A'raf ayat 189 sampai 190 itu bukan tentang Adam dan Hawa. Mana dalilnya? Ini dia dalilnya nih. Fama taghasyaha. Maka ketika ia mencampuri istrinya, hamalat hamlan khafifan famarrat bihi. Ya, maka hamilah dia dengan hamil yang ringan. Lalu berlalu hamil yang ringan itu sampai waktu yang ditentukan. Falamma afqalat, begitu hamilnya itu terasa berat, da'awallaha. Keduanya berdoa kepada Allah. Rabbahuma, yang menciptakan mereka berdua itu. Lain ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Sungguh jika kau berikan kepada kita anak yang saleh, pasti kita akan bersyukur. Falamma atahuma salihan. Begitu Allah berikan kepada suami istri ini anak yang soleh, ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Ya, mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Ya, tentang apa yang Allah berikan kepada mereka, ini berkat Lata, berkat Uzza, anak kita ini baik, anak kita ini tampan, cantik. Padahal waktu hamil tua, dia berdoa agar anaknya selamat, tidak cacat. Demikian juga suaminya. Berdoanya kepada siapa? Berdoa kepada Allah. Ya, begitu terlahir, Allah disekutukan. Ya, ini berkat Lata, Uzza, berkahnya. Seperti itu ya. Fata'ala Allah amma yusyrikun. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan itu. Jadi tampak ya, ini bukan tentang Adam dan Hawa. Nggak boleh, nggak mungkin ini tentang Adam dan Hawa. Kenapa? Karena Adam dan Hawa tidak ada itu beritanya dia dikasih anak yang tampan terus dia musyrik. Ya. Ini rahasianya kenapa yang dipakai adalah kata ja'ala. Bukan khalaqa. Karena mengadakannya setelah penciptaan, maka dikatakan ja'ala, menjadikan. Menciptakan. Ya. Itu ya. Demikian juga dalam surah Az-Zumar. Di dalam surah Az-Zumar ya, ayat 6. Itu juga bukan tentang Adam dan Hawa, tetapi tentang manusia setelah itu. Dari anak cucu Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqakum min nafs khalaqakum", Allah menciptakan kalian min nafsin wahidatin, ya, dari satu jiwa, tsumma ja'ala minha zawjaha. Kemudian Allah menjadikan darinya istrinya. Wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Dan Allah turunkan untuk kalian berupa binatang-binatang ternak 8
8 pasang. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum. Allah ciptakan kalian di perut-perut ibu kalian. Ya. Khalqan min ba'di khalqin. Ya, penciptaan setelah penciptaan fi zulumatin thalath. Maksudnya dengan step-step penciptaan ya. Fi zulumatin thalath, dalam kegelapan-kegelapan yang 3. Di dalam 3 kegelapan. Ya, gelapnya perut, ya, gelapnya rahim, gelapnya apa namanya itu? Plasenta. Ya. Jadi ini dia katakan ini berkenaan dengan pasangan-pasangan suami istri secara umum. Jadi al-ja'lu laysa fil ikhbar an aslil ijad. Jadi rahasianya kenapa memakainya kata ja'ala, karena ini tidak sedang memberitakan tentang asal penciptaan. Tapi yang dimaksud adalah menjadikan perempuan sebagai istri dari laki-laki. Di dalam surah An-Nisa itu berbicara tentang asal penciptaan. Gitu. Jadi berbeda dengan 2 ayat yang ada di surah Al-A'raf dan surah Az-Zumar. Kesimpulannya begini ya. Kesimpulannya yang khalaqa ini tentang asal penciptaan. Asal penciptaan. Nah, tapi kalau ja'ala ini dia katakan ja'ala itu menjadikan setelah penciptaan. Gitu ya. Jadi Allah jadikan perempuan-perempuan itu sebagai istri dari laki-laki. Bukan Allah menciptakan perempuan-perempuan itu sebagai istri dari laki-laki, tapi menjadikan. Dalam bahasa Arab memang dibedakan ya antara khalaqa dengan ja'ala. Seperti itu ya. Saya kasih bandingannya, misalnya hadis yang mengatakan istausu bin nisa'i khairan. Berwasiatlah kalian, nasihatilah kalian, nasihatilah istri-istri kalian itu khairan dengan yang baik, dengan cara yang baik. Fa innahunna, karena mereka khuliqna min dila'in, ya, dari tulang rusuk. In dhahabta tuqimuhu kasartahu, kalau kamu mencoba untuk meluruskannya, kamu berarti mematahkan, memecahkan tulang rusuk itu. Jadi tulang rusuk bengkok ya, kalau diluruskan nanti akan patah, akan pecah. Wa in taraktahu wa huwa. Jadi kalau kamu biarkan saja, kamu biarkan itu tetap saja dia tidak lurus. Jadi bagaimana? Mesti dia dieluk ya, kayak layangan itu ya, mesti dieluk. Biasa. Nah, ini ya, ini kalau dari segi ilmu pengetahuan pasti keliru.
jadi perempuan tercipta fa innahunna, karena mereka para perempuan itu khuliqna min dila', ya, diciptakan dari tulang rusuk. Itu pasti bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena perempuan pun diciptakan dari sperma yang membuahi sel telur. Apa yang disebut dengan nutfatin amsyaj. Gitu ya. Yang diciptakan dari tulang rusuk itu ya Siti Hawa saja. Wanita-wanita yang lainnya itu tidak. Oleh karena itu, tapi ini sedang mengingatkan ya bahwa perempuan itu asalnya diciptakan dari tulang rusuk. Yaitu Hawa, itu perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Kalau perempuan-perempuan selain Hawa enggak lah. Ya, dari sperma yang membuahi sel telur. Itu tuh. Nah, maka kata-kata khuliqna min dila', mereka perempuan tercipta dari tulang rusuk, itu mesti dicek kebenarannya. Maksudnya kebenaran teksnya. Ternyata hadisnya sahih. Tuh, maka kita cari lagi di hadis-hadis yang lain, dan ada dalam Sahih Muslim, itu redaksinya berbeda. Fa innahunna khuliqna kabdila. Ya, karena mereka tercipta atau diciptakan seperti tulang rusuk. Seperti tulang rusuk. Kalau kamu luruskan, pecah, patah. Kalau didiamkan saja, dia akan tetap bengkok. Jadi tetap dinasihati dengan cara yang diayun begitu. Itu ya. Nanti saya share ya hadisnya. Jadi fa innahunna khuliqna min dhila'in, karena wanita-wanita itu tercipta dari tulang rusuk, harus diterjemahkan karena wanita-wanita itu tercipta seperti tulang rusuk, bukan dari tulang rusuk. Begitu ya. Ini bandingan ya. Jadi kalau yang di surah An-Nisa itu wa khalaqa minha zawjaha, tentang Hawa. Ya, karena memang diciptakan dari Adam. Tapi kalau yang ini wa ja'ala minha zawjaha, maksudnya Allah ciptakan perempuan-perempuan itu, dan Allah jadikan perempuan setelah penciptaannya itu sebagai istri-istri dari kaum lelaki. Gitu. Jadi maka dibedakan antara penciptaan Hawa dengan penciptaan perempuan selain Hawa. Nah, maksudnya ja'ala minha zawjaha itu, Allah jadikan perempuan itu sebagai istri. Jadi harus dibedakan, Allah menciptakan dari Adam. Allah menciptakan dari Adam istrinya. Allah menciptakan istri untuk Adam dari Adam sendiri. Dengan Allah menciptakan perempuan dan menjadikannya sebagai istri dari laki-laki. Gitu ya. Itu bedanya di ayat 1 surah An-Nisa, ya khalaqa minha zawjaha, dengan yang ada di dalam surah Al-A'raf dan surah Az-Zumar tadi. Ya. Surah Az-Zumar ayat 6, surah Al-A'raf ayat 189 sampai 190. Jadi itu perbedaan antara khalaqa dengan ja'ala. Kalau khalaqa asal penciptaan, kalau ja'ala itu memposisikan, menjadikan keadaan setelah penciptaan. Baik. Itu tentang khalaqa dan ja'ala, Bapak Ibu. Kalau ada yang mau itu bertukar pikiran, bertukar pendapat, atau mau sharing, mau bertanya, silakan. Antara khalaqa dan ja'ala. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab yuk.
Silakan yang ingin bertanya. Khalaq dan ja'al. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, jadi kesimpulan itu kalau surat An-Nisa itu ayat pertama itu menjelaskan tentang penciptaannya Adam dan Hawa. Jadi intinya pertama kali menciptakan Hawa tuh dari Adam gitu ya. Kalau Az-Zumar itu penciptaan wanita yang memang beda gitu dengan Hawa gitu ya. Iya. Oh, jadi intinya itu ya Pak Ustadz ya. Jadi intinya kalau kholaqo artinya menciptakan. Kalau ja'ala artinya menjadikan. Menjadikan dengan menciptakan itu dalam bahasa Arab seperti dalam bahasa Indonesia berbeda. Berbeda. Menjadikan itu memposisikan. Menjadikan, meletakkan. Maka dalam bahasa Arab itu ya ja'ala itu bisa artinya meletakkan. Jadi Allah letakkan perempuan sebagai istri dari lelaki. Itu yang pakai ja'ala. Ya, saya kasih contoh misalnya ja'ala yang artinya meletakkan atau memposisikan. Alladzi yaj'aluna asabi'ahum fi. Itu ada rumus ya. Misalnya ya kita sih sudah lewati ya. Ja'ala fi itu artinya meletakkan. Ya, ja'ala fi. Gitu ya. Jadi kalau di surah Az-Zumar, surah Al-A'raf ya 189, 190 Az-Zumar ayat 6. Sama ada di meja. Itu sedang menerangkan tentang bagaimana Allah jadikan perempuan sebagai istri lelaki. Bukan berbicara tentang penciptaan perempuan dari laki-laki, bukan. Allah sedang membicarakan tentang bagaimana anak-anak perempuan ini diciptakan. Perempuan-perempuan ini Allah jadikan sebagai istri-istri kaum lelaki. Ya, jadi bukan tentang penciptaan, tapi tentang menjadikan, memposisikan, meletakkan perempuan ini sebagai apa posisinya dari laki-laki. Begitu. Ya. Itu intinya ya, Pak Ahmad. Syukron Pak Ustadz. Ya, silakan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Adam dan Hawa memang diciptakan karena sebelumnya belum ada. Ya. Kemudian kalau kita analogikan penciptaan bumi dan langit ini juga menggunakan kholaqo. Ya. Karena dia belum ada. Nah, kemudian dengan segala isinya itu, apakah dia menggunakan menciptakan kholaqo atau ja'ala? Karena ingin tahu aja, ketika Allah menciptakan bumi dan langit ini, di dalam Al-Quran sering dikatakan bumi dan segala isinya. Jadi menciptakannya itu dengan segala isinya itu penciptaan atau setelah jadi bumi, baru dijadikan beberapa isi-isinya ini, Ustadz. Ingin tahu aja ini dalam Al-Quran sering kita baca terjemahannya Allah menciptakan bumi dan segala isinya. Itu jadi itu isinya ini diciptakan atau dijadikan. Misalnya tanaman, hewan, tumbuh-tumbuhan tersebut gitu dan segala isinya ini. Apakah ayat yang mengatakan demikian itu menggunakan kholaqo atau ja'ala? Terima kasih. Saya sedang buka ini ya tentang penciptaan langit dan bumi.
Ibu kalau kita buka di surah Al-Baqarah ya, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Jadi fasilitas-fasilitas yang ada di bumi itu Allah katakannya ja'ala. Ya. Tapi saya masih lihat lagi ya. Terus barang-barang yang ada antara langit dan bumi yang sebelumnya tidak ada, itu katakan khalaqa. Ya, wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dan sungguh benar-benar kami telah menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ya, jadi itu untuk barang-barang yang sebelumnya tidak ada. Jadi saya mau perlihatkan ini ya pada ibu ini. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah, ya. Dalam surah Al-Baqarah yang ini dia ayatnya ya. Di ayat ini nih Bu. Pensilnya nih. Ya, kata ja'ala ya. Terus ini kata khalaqa. Allah menciptakan kalian. Asalnya kita tidak ada kan. Maka pakai khalaqa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Yang telah menjadikan bumi sebagai firash. Buminya sudah diciptakan. Tapi bumi itu diletakkan sebagai apa? Difungsikan, diposisikan sebagai apa? Itu pakainya ja'ala. Kata ja'ala itu untuk menerangkan tentang posisi, menerangkan tentang letak. Itu ja'ala. Menjadikan. Jadi dia itu setelah ada barang lalu diposisikan sebagai apa? Itu ja'ala. Saya kasih bandingannya ini. Ya ja'aluna asabi'ahum. Ja'ala kan ini? Ya. Artinya mereka meletakkan jemari mereka di telinga mereka. Jadi ja'ala itu untuk masalah posisi. Ya, posisi diletakkan di mana, diposisikan di mana, dijadikan di mana. Gitu ja'ala. Ini ayat barangkali ayat 19. Ya. Bukan ini ayat ya, ayat 19. Ayat 19 yang ini nih. Yang ja'ala ini. Ya. Mereka telinga mereka. Bahasanya sudah menyumbat. Ya. Kalau ya ja'aluna asabi'ahum, mereka meletakkan jemari mereka fi adanin di telinga mereka. Jadi jarinya di tengah jemarinya. Ini namanya memposisikan. Itu ja'ala. Jadi beda dia. Khalaqa itu artinya menciptakan. Tapi kalau ja'ala pasti artinya memposisikan, menjadikan. Ya. Jadi Allah menciptakan perempuan ya dan memposisikannya sebagai istri dari laki-laki. Itu yang dalam surah Al-A'raf sama Az-Zumar. Iya. Ya, Al-A'raf ayat 189 Az-Zumar ayat 6. Berbeda dengan di surah An-Nisa. Itu murni tentang Nabi Adam dan pertama kali. Maka dipakainya khalaqa. Gitu saya kira itu. Ya. Terima kasih Ustaz. Jelas. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kata ja'ala sama khalaqa tadi, insya Allah saya pemahamannya atau pengertiannya beda, jelas. Yang ingin saya tanyakan kaitannya dengan sunatullah Pak Ustadz.
Apakah itu keduanya sunatullah? Jadi misalnya yang laki sama laki itu kan menyalahi sunatullah ya. Apakah penciptaannya, apakah posisinya gitu. Nah, ini bisa dikatakan demikian apa tidak Pak Ustadz? Terima kasih. Jadi begini. Itu ayatnya kan jelas ya, bahwa Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan saja. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami ciptakan kalian berupa laki-laki dan perempuan. Itu aja, kelamin itu laki-laki dan perempuan saja. Ya, jadi tidak ada yang lainnya. Yang namanya hatta binatang tidak ada ya, jantan dengan jantan itu. Binatang. Kalau manusia ini suka nyoba-nyoba ya. Nah, enak nggak laki-laki dengan laki-laki, itu yang suka nyoba-nyoba itu ya. Akhirnya iblisnya menggoda perempuan dengan perempuan. Ya, laki-laki pengen jadi perempuan, perempuan hamil tanpa laki-laki, itu terus dijadi. Ya, karena apa? Karena dia hidupnya tidak dibimbing dengan wahyu. Satu ya. Terus yang kedua, karena fitrah dia rusak. Dirusak oleh iblis, oleh setan. Gitu. Nah, ya, jadi memang Al-Quran mengisyaratkan ya, menunjukkan bahwa tidak ada itu kelamin yang ketiga. Di zaman Umar memang terjadi namanya al-khuntha al-mushkil. Al-khuntha al-mushkil itu ya banci yang aneh. Bukan banci yang memang hemafrodit, dia alat kelaminnya ada dua. Alat kelaminnya memang ada dua. Tampaknya perempuan sekali. Tampaknya perempuan, kelamin perempuannya ada. Dan kelamin laki-lakinya tumbuh. Ya, yang kemudian bikin heboh masyarakat. Ya. Dia menghamili tetangganya. Dan masyarakat nggak pernah mengira kalau itu adalah laki-laki. Karena tampaknya perempuan. Nah, itu yang kemudian juga dibahas di hukum waris. Ya. Ini khunthal mushkil, ini laki-laki apa perempuan di hukum ini. Nah, maka ulama berijtihad saat itu ya. Apabila dia head, maka yang kelamin laki-laki harus di-disable, harus dibuang, harus dipapras ya, harus digolok. Gitu. Nah, kalau dia tidak head, berarti laki-laki. Ya, yang punya perempuannya harus disumpel ya, harus di-disable supaya tidak dijadikan mainan. Nah, seperti ini biasanya dokter lebih tahu ya. Dokter mengetahui. Ya, atau bidan yang itunya nanti akan melaporkan kalau zaman sekarang. Tuh. Nah, tapi tetap ya tidak bisa dua. Yang disebut hemafrodit itu ya bukan hemafrodit. Kalau yang laki-lakinya aktif, itu pasti yang perempuan tidak aktif. Atau kalau sekarang paling mudah ya, kalau dia tidak head, berarti tidak ada rahim. Untuk membuktikannya bisa dilihat ya, bisa dicek di USG ya, dicek ada rahimnya apa tidak. Gitu. Tapi yang jelas tidak ada ya hemafrodit yang beneran tuh nggak ada. Di zaman Umar itu ya memang ini laki-laki. Ya belakangan ada kan isu tentara siapa tuh namanya? Ya ternyata dia laki-laki. Ya seorang atlet voli yang sangat ganas sekali dalam main volinya, perempuan ya ternyata kemudian dia laki-laki. Pasti dia tidak head itu. Pasti dia tidak head. Laki-laki ternyata.
Itu tuh ya. Nah, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau terjadi itu sangat berbahaya sekali. Akan terjadi banyak sekali kematian massal. Perzinaan, pelacuran itu akan menyebabkan kematian massal. Ya, karena Rasul sallallahu alaihi seperti yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wa ma dhaharat fihimul fahishatu illa fasha fihimul maut." Ya, kapan fahisha, perbuatan yang keji itu tampak mendominasi, maka akan terjadi kematian yang banyak menyebar di mana-mana. Itu istilah kata fasya. Fasya itu akan tersebar fihim, di tengah-tengah mereka, al-mautu, kematian. Gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah itu mengisyaratkan bahwa Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan saja? Ya iya. Tidak ada kelamin yang ketiga. Laki-laki dan perempuan saja. Bahwa kita ya di banyak aplikasi itu, kita mau bikin account, dia ada pilihan siapa nama, terus jenis kelamin, male, female, terus satunya other. Ya, other itu apaan itu? Bukan laki-laki, bukan perempuan itu. Ya. Kalau non-Muslim banyak begitu Pak Ustadz. Jadi dia mengatakan ada other itu. Jadi non-Muslim. Maksud saya kita ini sebagai orang Muslim mesti cerdas menjelaskan, terutama kepada keturunan-keturunan kita gitu. Ya. Itu karena di luar negeri itu, ya itu Pak Ustadz, ada. Di dalam negeri sendiri teman-teman kita yang non-Muslim banyak yang berpendapat demikian gitu. Bahwa itu anugerah dari Tuhan gitu. Nggak tahu Tuhan dia kali. Jadi itulah Pak Ustadz, ini kita perlu cerdas menjelaskan kepada anak keturunan kita gitu. Ya. Supaya bisa menghadapi lingkungan yang berbeda. Ya, itu. Terima kasih. Sama-sama. Laki-laki dengan laki-laki itu akan menimbulkan penyakitnya. Kebanyakan orang terkena penyakit jamur di otak. Saya waktu mau belajar di Mekah itu ya diperiksa kesehatan saya. Ya. Terus diperiksa, saya ada penyakit kulit ya. Dokternya bilang ini kanker kulit. Terus saya lapor kepada Syekh. Saya bilang no problem. Ya, no problem, nanti saya yang tanggung jawab. Saya perlu. Datang surat saya. Ya, dibasuh dengan zam-zam sembuh. Ya. Yang mau saya ceritakan itu gatalnya kena jamur. Kulit kena jamur itu gatal. Bagaimana otak kena jamur itu gatal. Ya, dokter-dokter yang tangani orang-orang homo, ya, tangani penyakit mereka rata-rata terkena penyakit jamur di otak. Otaknya kena jamur. Nah, itu pasti sakit luar biasa. Gatal luar biasa. Itu bisa gila. Nah, ada dokter yang menulis tentang kerjaannya. Dia bilang kalau saya tidak tersumpah dengan istilahnya ada dalam kedokteran itu sumpah untuk melayani manusia itu ya. Dia bilang saya mau bunuh saja nih orang karena menjijikkan. Sumpah dokter, Pak Ustadz. Ya, sumpah dokter ya. Ya, karena menjijikkan sekali. Ya, ada katanya orang yang dijenguk oleh istrinya itu. Laki-laki, istrinya pakai jilbab, anaknya pakai jilbab. Ya. Wah, dia mengerang kesakitan. Ya, baca Quran. Jadi disewa dia. Disewa oleh laki-laki yang banyak punya duit. Sayang, sakit ya. Sudah punya istri padahal tuh yang sakit. Ya, manusia sudah seperti itu, sedemikian buruk. Ya, kenapa? Karena dia tidak mengikuti ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya. Pentingnya apa yang Allah katakan, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah memberikan hidayah dengan Al-Quran
kepada orang-orang yang mengikuti ridha Allah. Allah kasih hidayah dia pada jalan-jalan kesuksesan. Penting kita hidup itu punya pegangan apa saja yang kita lakukan supaya Allah ridho. Waduh, penting itu nomor 1. Apa saja supaya Allah ridho, beres hidup ini. Pasti lurus. Ya. Saya kira atau saya yakin seperti itu ya. Ya, terima kasih Bu Ana ya tentang ininya. Pertanyaannya jadi kemana-mana. Syukran Pak Ustadz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Masya. Iya Pak Ustadz, saya mau bertanya. Kan tadi diciptakan perempuan untuk istri laki-laki. Maka nasihatilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Kan tidak semua laki-laki seperti yang Ustadz bayangkan baik semua gitu ya. Ada kalanya, banyaklah di masyarakat ya. Istri, pemahaman dan penerapan agamanya lebih baik dari suaminya. Mungkin ini karena pendidikan dari asal keluarganya. Bagaimana cara menasehati suami yang demikian? Karena berarti lebih hak istri yang menasehati. Ada kalanya suami itu kokoh gitu, keras kepala, belum bisa. Apakah ini belum dapat hidayah atau bagaimana? Dan bagaimana gitu caranya, Pak Ustadz? Syukran, Pak Ustadz. Luar biasa ya. Ya. Waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan istausu bin nisa'i khairan, itu di depan sahabat-sahabatnya yang terdidik dengan wahyu. Ya Bu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya mendidik sahabat-sahabatnya pada hafal Quran. 500 lebih sahabat yang gugur pada perang Riddah di zaman Abu Bakar Siddiq itu rata-rata hafal Quran dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi waktu Rasul katakan istausu bin nisa'i kalian tuh ya pada terpelajar, mengerti wahyu, mengerti Al-Quran, kasih nasihat kepada istri itu yang baik dengan cara yang baik. Kalian harus paham wanita itu seperti tulang rusuk. Ya, kalau kamu lurusan begitu secara kasar nanti jadi perceraian. Itu maksudnya. Tapi kalau didiamkan saja salah. Kasih nasihat yang benar, kasih nasihat yang halus. Istri maunya dipuji, istri tidak mau dihina. Ya, istri maunya diayomi, bukan dikasari, begitu. Ya, jadi ini yang perlu difahami ya. Waktu Rasulullah SAW mengatakan ini di depan siapa? Di depan sahabat-sahabat yang paham agama. Ya, sahabat-sahabat itu masya Allah beruntung sekali dapat ilmu akhlak itu dari Rasulullah, yang dia dapat ilmu ini dari Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu dari Allahnya itu cuma terselip oleh Jibril aja. Ya, jadi sahabat Rasulullah Jibril Allah. Gitu Bu ya. Oke. Nah, di dalam Al-Qur'an itu ada juga ya diberitakan tentang tipe-tipe wanita dan laki-laki. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربي كانت من القانتين. Ini
tentang 4 wanita. Allah katakan, Allah ciptakan, Allah membuat perumpamaan. Membuat tentang orang-orang kafir. Ya. Allah kasih gambarannya adalah istrinya Nuh dan istrinya Firaun. Keduanya adalah istri orang yang saleh. Nuh saleh, Nabi Lut saleh. Ya, bukan sama. Nuh saleh, Nabi Lut saleh. Tapi istri Nuh ini kafir. Istri Lut juga. Ya, keputus. Jadi dia adalah istri yang istrinya orang-orang yang biasa, orang-orang kafir. Ya, tidak ada dibedakan antara istri Nabi dengan istri orang kafir. Kalau dia itu hormat. Waduh, saya atau Pak Ustadz yang sinyalnya nggak baik ini? Pak Ustadz. Pak Ustadz, Bu Misya, Pak Ustadz. Oke, baik. Ustadz, suaranya putus-putus. Left, Pak Ustadz left. Mental, Pak Ustadz left. Kata anak saya putus lagi, sambung cintanya, putus lagi cintanya. Pindah posisi, Ustaz. Kayaknya di ruang syuting yang paling bagus. Ustadz, ditunggu. Ini Ustadz. Bacaan Quran saya tadi terdengar nggak? Wah, putus Pak Ustadz. Kira-kira berapa menit putus, gitu? Tapi yang panjang itu jelas yang panjang, tapi setelahnya yang kurang. Baik. Ya, jadi pada ayat yang tadi saya baca itu ya, itu Allah sedang menjelaskan tentang kriteria wanita yang berbeda. 4 wanita dengan kriteria yang berbeda. Yang pertama adalah istrinya Nuh dan istrinya Lut. Dua-duanya berada dalam bimbingan suaminya yang saleh. Tapi dua-duanya menentang kesalehan suaminya. Suaminya saleh ditentang. Ya, ditengkari, dihasut, ditengkari, ditentang. Ya, tidak dibela. Nah, lihat. Nah, yang kedua adalah tipe istrinya Fir'aun. Fir'aunnya jahat. Tapi istrinya tidak menerima kejahatannya. Istrinya menentang kejahatannya. Akhirnya istrinya Fir'aun ya dibunuh oleh Fir'aun sendiri. Ketiga, seorang yang tidak punya suami. Maryam alaihissalam. Ya, menjaga kesuciannya. Menjaga kesuciannya, percaya kepada kitab-kitab, kepada para rasul. Ya, kriteria yang sangat berbeda. Yang dua ini wanita jahat, yang dua berikutnya Siti Asia dan Siti Maryam ini wanita yang salehah. Ada yang suaminya jahat, didukung kejahatannya. Seperti istrinya Abu Lahab. Nah, yang kita ingin itu adalah perempuan yang salehah mendukung suaminya yang saleh. Nah, sekarang ada lagi model yang
Bu Misha tanya karena suaminya nggak bener, tukang mabok terus, mabok setiap hari. Istrinya ngaji setiap hari. Waduh, bagaimana cara menasihatinya? Ya. Terkadang ya istrinya ini pendidikannya tinggi, suaminya pendidikannya rendah. Ya, suaminya akhlaknya Masya Allah ya tidak baik. Tapi istrinya sabar. Dinasehati, Mas, 1, 2, 3 dinasehati. Dari tidak bisa baca Quran sampai bisa baca Quran. Ada seperti itu, bersabar. Selama suaminya masih mau menjalankan sholat, terus bersabar. Ya. Tapi kalau suaminya katakan, nggak penting itu sholat. Ya. Udah, sorry ya Mas, kalau sholat nggak penting, ya mohon maaf, saya minta dilepas aja. Ya. Karena kalau dia tidak mau sholat, itu terhukumi menurut sebagian mazhab ya, terhukumi sebagai orang yang tidak beriman. Hadisnya jelas mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafara. Ya. Perbedaan antara kita dengan orang kafir itu sholat saja. Ya. Maka barang siapa meninggalkannya, dalam riwayat yang lain, amdan, secara sengaja, faqad kafara, maka sungguh ia telah kafir. Ya, meskipun dalam mazhab Syafi'i tidak boleh mengkafirkannya. Ya. Itu dosa besar saja. Ya, tapi paling hati-hati ya, nggak beriman. Kalau beriman, masa ya tinggalkan sholat. Ya, apa bedanya dengan orang kafir? Ya. Lagi hadis mengatakan as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Ya, barang siapa faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Ya, siapa yang menegakkannya maka dia menegakkan agama. Siapa yang meninggalkannya dia meruntuhkan agama. Gitu ya. Selagi dia masih sholat dan istrinya itu masih bisa menghadapinya, tabah, ya jangan minta pisah. Ya, disabari, gitu. Ya. Terus berdoa kepada Allah, agar terus dibimbing oleh Allah, dapat hidayah. Ya, yang bersabar. Ya. Salah satu doa yang paling penting itu ya doa Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Ya Allah, apa istilahnya? Alif baina qulubina. Damaikanlah antara hati-hati kita, hati-hati kami. Waslih dzata bainina, dan perbaikilah keadaan di antara kita ini. Ya, nanti akan akan Allah jadikan kehidupan suami istri kehidupan yang harmonis. Saya kira itu ya. Terus berusaha sambil berdoa. Tapi dilihat suaminya ini suaminya ini masih mau menjalankan sholat apa tidak, itu satu aja. Kalau suaminya datang misalnya ya, waduh ada bekas kecupan, ada bekas macam-macam ya, habis mabuk. Terus ditanya dari mana, dari panti pijat. Waduh. Ya. Wah, udah berat. Iya, saya mengamati suatu keluarga, suaminya sholat sih, hanya melakukan hal-hal yang menurut Pak Ustadz itu pekerjaan sia-sia gitu. Pekerjaan sia-sia, tidak ada manfaatnya. Punya motor gede gitu, touring dengan teman-temannya, sholat masih, ya itu hal-hal yang seperti itu tidak berat sih, ya hanya ya berbeda saja dengan istrinya, berbeda, masih melakukan hal-hal yang sia-sia. Ya. Itu sih tidak terlalu masalah. Masih suka motor gede, terus touring segala. Yang penting istrinya bisa nasihatin, Mas jangan tinggalkan sholat ya, touring no problem ya. Yang penting jangan ada maksiat. Bisa begitu kan?
Kelihatannya bisa. Ya, kalau bisa dipertahankan. Ya, touring boleh Mas, boleh silahkan touring kemana aja, tapi jangan maksiat. Banyak-banyak zikir saat touring. Banyak zikir, kalau ada sempat ya buka video ceramah yang bagus tentang ini gitu. Nah, isinya mengarahkan. Saya melihat touringnya lama. Waduh. ya. Touringnya seminggu, tapi kan zaman pandemi ini kan harus isolasi dulu sebelum masuk kembali ke dalam rumah gitu. Iya. Jadi ya cukup lama lah. Ya. Tapi ya sholat masih sholat. Iya. Ya disabari saja ya Pak Ustadz ya. Ya disabari sambil terus berdoa, karena hati orang itu Allah yang punya ya. Bukan milik dia, bukan milik kita hati orang itu. Ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Terus didoakan. Ya, sama dengan istri atau anak atau suami atau siapa saja ya, kita sayangi mereka, ya kita doakan. Ya. Kita marah kepada anak kita, tapi kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diluruskan, ya disejahterakan, dimuliakan, begitu kan? Nanti Allah kasih. Mungkin touring seminggu ada yang dia bidik. Biasanya laki-laki itu membidik bisnis ya dalam komunitasnya. Ya, dalam komunitas tenis misalnya ya, ada tuh orang-orang yang tenis terus golf itu bukan sekedar permainan saja, itu ada lobby-lobby penting itu. Biasanya orang-orang yang punya kepentingan politik, kepentingan bisnis itu mereka lakukan. Harus ada yang dibidik. Ya, ada ya satu yang memang itu kerjaannya itu dakwahnya di tengah-tengah orang yang touring begitu. Ya, semacam Ustadz Subhan. Komunitas motor-motor gede itu. Dan luar biasa. Jamaahnya luar biasa. Saya kira begitu mestinya jadi laki-laki itu ya. Punya kegiatan, punya komunitas, yang komunitasnya dia bisa ambil manfaat ya untuk kebaikan dunia, kebaikan akhirat dari komunitasnya. Terus saja dinasehati atau diajak ya ngobrol-ngobrol ringan. Ya, sambil didoakan jangan. Ya, Bu. Syukron Pak Ustadz. Jazakumullah khairan katsiran. Banyak. Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz, kadang-kadang kita ini kalau misalnya ada teman atau saudara gitu ya, diajakin ngaji atau mempelajari Al-Quran gitu, dia bilangnya gitu, saya merasa belum tertarik gitu, tapi dia sholat, dia naik haji, dia sedekah, dia yang lain-lain gitu, tapi dia merasa nggak perlu menambah pengetahuannya tentang agama gitu, Ustadz. Itu kalau kayak gitu gimana tuh Ustadz menghadapinya gitu? Karena kan kita kan harus juga ya sama saudara atau sama teman gitu untuk mengajak gitu. Jadi beberapa kali saya ada jawaban seperti itu, Ustadz. Saya belum tertarik tuh tapi dia sholat, dia puasa, dia sedekah, dia naik haji gitu Ustadz. Gimana tuh Ustadz dia kedudukannya atau posisinya itu gimana nantinya gitu? Ya begini ya, masyarakat awam itu ya dikasih bebannya tidak berat ya. Masyarakat awam itu dikasih beban yang penting tidak menjalankan yang haram. Dia tahu mana halal, mana haram itu sudah cukup orang awam. Ada seorang yang datang kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, saya tidak bisa menghafal Al-Quran, tapi saya pengen diterima sholat saya, bagaimana caranya? Apa jawab Rasul? Kamu wajib belajar Al-Quran gitu enggak? Rasul SAW mengatakan, kamu cukup membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar di setiap keadaan sholat kamu. Waktu berdiri baca itu, waktu ruku baca itu, i'tidal, sujud, ruku baca itu semua.
Sholat cukup begitu. Fatihah nggak hafal udah alhamdulillah. Begitu. Ya. Jadi menjalani Islam itu tidak susah. Ya, tidak mau diajak ngaji ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. So, yang penting tetap sholat, ya, tidak melakukan yang haram. Begitu ya. So, apakah bisa baca Quran wajib? Enggak. Enggak wajib. Yang wajib itu bacaan sholatnya yang benar, baca Fatihah benar. Banyak orang ya tidak bisa baca tapi hafal Quran. Nggak bisa baca dia. Dari dengar dia hafal. Dengan bacaan yang benar. Suruh baca nggak bisa. Terutama orang-orang Arab ya. Ya, anak-anak. Orang-orang Arab banyak. Ya, kayak orang-orang yang di Mauritania, di Libya, tuh orang-orang apa tuh istilah? Ada satu suku ya. Satu suku terkenal kebanyakan tidak bisa baca. Suruh baca Arab tuh nggak bisa. Tapi mereka pintar-pintar ya. Maksudnya banyak punya hafalan Quran dan paham karena bahasa Arab sendiri. Gitu Bu Ulan ya. Jadi, wajar kalau diajak ngaji belum tertarik. Kalau sudah haji, sholat tidak tinggal ya sudah lumayan. Ya, bagus lah. Oh gitu ya Ustadz ya. Terus posisinya ntar gimana tuh Ustadz kalau di akhirat gitu Ustadz? Ya kita tidak tahu kalau dia ini kan begini ya. Orang kalau 50% perbuatannya itu jahat, itu tidak masuk surga. Orang kalau 50% tanya baik, juga tidak bisa masuk neraka. Jadi 50-50 itu ada di Al-A'raf. Kalau perbuatan baik dia lebih dari 50%, nggak bakal masuk neraka. Ya, kita ini lihat orang ini jahat apa tidak. Jadi gitu tuh rumusnya tuh kalau di akhirat. Orang ini jahat apa tidak? Oh, ternyata orangnya sih baik ya. Orang yang baik, perbuatannya baik, tidak bikin susah orang. Insya Allah surga. Iman, perbuatannya baik, itu yang disebut alladzina amanu wa amilus solihati. Gitu. Orang rajin ngaji ya, tapi Masya Allah akhlaknya nggak benar. Ya, sangat kontras sekali. Ada orang yang ya ngajinya seminggu sekali. Tapi yang namanya ibadah ya, tukang becak saja dia. Dia tukang becak saja. Yang namanya sholat jamaah itu dijaga betul. Kalau sudah mulai jam 11 siang itu sudah nggak tenang dia. Sudah nggak tenang. Jam 11 itu dia sudah becanya dikayuh ke masjid. Dia mandi, dia sholat duha, ada waktu terus sebelum adzan sudah ada di masjid. Ada orang seperti itu. Ya, habis sholat langsung dia mejeng lagi ya, untuk menunggu kalau ada penumpang. Setengah jam sebelum asar sudah tidak tenang. Sudah tidak tenang. Ya, ini orang ini ya ngajinya jarang tapi pengamalannya luar biasa. Ya, jadi ini orang hidup ini ada harmoninya beda-beda. Ibu ya. Tapi intinya agama itu mudah. Intinya itu agama itu mudah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Wala yushadad dina ahadun illa ghalabahu. Dan tidak ada satupun orang atau siapapun orangnya yang menyikapi agama ini secara berlebihan, pasti dia akan terkalahkan oleh sikapnya sendiri. Wah, bagi saya sholat malam wajib, sholat malam tidak wajib.
nanti satu dia akan jatuh, tidak bisa melakukan sholat malam. Tuh. Untuk itu Allah kata dia bahwa sholat itu tidak wajib. Begitu. Jadi jangan berlebihan kita menyikapi agama atau bersikap dalam agama. Ya. Tapi yang namanya amar ma'ruf ya tentu penting ya, kita ajak lagi. Ya, bosan-bosan. Saya nih ada nih setiap hari ada orang yang terus saja meminta zakah. Setiap hari. Minta zakat setiap hari. Terus itu cara dia itu. Cara dia sebelum kasih dia akan terus kirim. Ya, minta wakaf Al-Quran. Ya, minta wakaf Al-Quran, minta wakaf banyak sekali. Ada beberapa ya. Jangan ada mesin-mesin itu. Ya. Mesin-mesin yang secara otomatis. Jadi tinggal klik nanti sampai. Klik sampai. Nah, kenapa kita tidak lakukan seperti itu kepada saudara-saudara kita? Ya. Kita share yang baik-baik setiap hari. Tapi kita baca dulu, jangan langsung share. Ya, ini benar apa tidak sumbernya? Zaman sekarang zaman yang semuanya serba dipermudah ya. Saya kira itu. Ya, syukron Pak Ustadz. Afwan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maaf Pak Ustadz, saya mau tanya sedikit itu. Di lingkungan kami ini kan bukannya orangnya terlalu tinggi-tinggi sangat tentang pemahaman terhadap agama, seperti saya sendiri pun bukan pandai-pandai sangat lah Pak Ustadz. Tapi ketika kumpul-kumpul beberapa kali itu selalu, ayo Umi aja Siti, beri pesan-pesan, beri nasihat-nasihat gitu. Saya bukan pandai sangat Pak Ustadz. Terus saya itu apabila memberanikan diri dengan sementara pengetahuan saya itu masih sedikit sangat, bahkan belum ada lah Pak Ustadz ngaji-ngaji macam ini. Akhirnya saya dorong untuk belajar bersama, sementara hanya Quran terjemah yang kami buat sandaran Pak Ustadz. Terus macam mana seperti itu Pak Ustadz, tapi saya tidak berani menerangkan yang di luar daripada itu. Cuma kalau diberi waktu yang banyak, kadang-kadang saya cuma ayat 1, ayat 2 gitu, terus itu ada kata-kata hudan. Hudan itu dari mana? Diambilkan lagi dari ayat 38 Al-Baqarah, diambilkan lagi dari kata-kata hudan di mana-mana ayat itu kami kejar-kejar gitu aja Pak Ustadz. Tapi menerangkan di luar daripada Al-Quran itu saya masih takut gitu, sebabnya belum pandai Bapak Ustadz. Macam mana tuh caranya untuk supaya ibu-ibu semangat belajar gitu aja, sama-sama kami pun belajar, ibu-ibu belajar gitu Pak Ustadz. Sebabnya kami tahu seperti saya sendiri pun belajar Al-Quran seperti zaman dulu itu Pak Ustadz, macam tak jadi to, nyebutnya segitu-gitu Pak Ustadz, masih di lingkungan kami di sini sebagian besar seperti itu, tapi nggak semua lah Pak Ustadz. Ada juga yang pandai, ada juga yang tapi belum mau maju. Jadi kami yang disorong-sorongkan, yang belum pandai ini Pak Ustadz disorong-sorongkan. Gimana itu Pak Ustadz caranya? Ya, begini ya, kalau ibu sudah dipandang sebagai orang yang pantas oleh komunitas ibu untuk memberikan arahan, nah itu namanya sudah ada kepercayaan. Nah kitanya yang dipercaya mesti banyak baca, gitu kan? Mesti banyak baca, mesti rajin juga tuh ke toko buku, ya, cari mana yang kira-kira mudah diserap, yang sedang kita butuhkan, kawan-kawan butuhkan, begitu deh Bu. Ya, Pak Ustadz. Nah, gitu. Dan saya termasuk baru Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz ya, saya potong, maaf. Itu saya kan termasuk baru di sini beberapa tahun, macam 2 tahun, 3 tahun barangkali Pak Ustadz, baru kumpul-kumpul ibu-ibu. Selama ini kami tidak pernah macam-macam. Sekali yang kami lihat itu kumpulan itu adanya yang dibaca itu kitab Berjanji, terus atos gitu loh Pak Ustadz. Yang satu lagi
kitab Dustur. Dustur itu apa Pak Ustadz? Saya enggak tahu itu Dustur. Terus ada lagi kitab apa lagi gitu Pak Ustadz. Saya enggak pernah belajar tentang itu semua. Jadi saya enggak tahu. Oke Pak Ustadz, itu terima kasih nasihatnya Pak Ustadz. Iya, kalau Barzanji ya sejarah Rasul kalau Barzanji ya. Barzanji sejarah Rasul, tapi banyak yang nggak beres ya. Barzanji itu banyak yang bermasalah. Ya. Iya Pak Ustadz. Dustur itu apa Pak Ustadz? Dustur itu zikir-zikir ya, zikir-zikir Dustur itu. Zikir-zikir, wirid-wirid yang diajarkan oleh Habib Al-Attas ya. Oh iya. Dustur itu. Oh ya Allah. Nanti kan ada zikirnya yang hu gitu kan? Iya Pak Ustadz. Terus bacaannya seperti panjang-panjang macam-macam Pak, macam enggak tahu saya bahasanya apa itu, ada yang macam bukan bahasa Arab, iya. Macam iya Pak Ustadz. Saya benar-benar lama mau tanya Pak Ustadz, tapi macam mana caranya bertanya pun saya belum tahu macam mana caranya bertanya ke Pak Ustadz. Jadi saya kalau kumpul-kumpul hanya ayo belajar bersama Bu, melihat Quran terjemah dibuka sama-sama gitu aja. Apalagi kamu menerangkan hadis mana yang kami baca, enggak tahu riwayat siapa kan kami nggak tahu. Lebih baik saya nggak ajukan dahulu lah Pak Ustadz yang rendah-rendah. Iya Pak Ustadz. Ya, mesti ke tempat-tempat buku ya, toko-toko buku, beli buku-buku yang ringan-ringan. Dibaca. Contohnya apa Pak Ustadz yang ringan-ringan itu Pak Ustadz? Ya sebenarnya Ibu kalau punya Riyadhus Shalihin itu sudah bagus. Oh iya, ada di rumah Pak Ustadz, alhamdulillah. Iya, tapi kalau melihat kitabnya tebal itu kadang-kadang kami sudah takut duluan Bapak Ustadz. Macam mana tebal sangat itu kitab, macam mana cara memahaminya, kadang-kadang bingung. Jangan tebel langsung ditelan semua. Masa makan satu piring langsung masuk satu sendok lah. Iya Pak Ustadz, makanya ini adanya kuliah pagi saya sangat senang hati untuk membuka-buka kitab yang ada di rumah. Selama ini kan nggak pernah dilihat, saya baru masuk sudah ada kitab besar-besar, anak-anak mungkin yang dulu-dulu belajar gitu Pak Ustadz. Dengan adanya kuliah subuh ini sedikit-sedikit dibuka gitu. Iya. Jadi kitabnya besar, jangan dilihat besarnya. Ibu baca satu baris saja dulu. Kalau satu baris sudah, baca satu baris lagi gitu kan. Oh iya Pak Ustadz, apalagi Ibnu Katsir tuh 10 jilid, Masya Allah, satu meja sendiri. Iya, Ibu jangan langsung satu jilid dimakan, nggak bakal bisa. Namanya ada satu meja penuh, masa dimakan semua nggak bakal bisa. Satu sendok baru masuk. Iya Pak Ustadz, terima kasih. Terima kasih. Yang lain lagi. Ya Ustadz, makasih ya. Ya, cukup. Ustaz. Iya, Bapak. Pak Ketut mau bertanya. Iya. Banyak kita ada rasa khawatir, Ustaz. Anak kita bisa baca Quran, hafal Quran, rajin sholat, pokoknya rajinlah. Keluarga kita juga, suami kita, istri kita juga begitu. Kita dibilang, oh itu kelompok radikal katanya. Iya. Berkembang ini Ustaz. Ustaz. Ya, berarti bagus dong kalau jadi radikal kalau begitu. Kalau hafal Quran, rajin sholat disebut radikal, berarti radikal bagus, sudah terjadi pergeseran makna itu. Ya, terjadi berarti ayo pada jadi orang radikal ya. Hafal Quran, akhlaknya baik, ekonomi maju itu radikal. Ya bagus dong kalau begitu. Ya. Jadi maunya apa? Maunya orang Islam tidak sholat baru tidak radikal gitu. Tenang aja itu. Ya, anggap saja anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ya. Tenang aja. Yang zamannya ini zamannya Kamus Sejarah Indonesia
PKI masuk, Kiai Wahid Hashim Asy'ari tidak masuk. Ini zamannya zaman, waduh, zaman pemerintahan sekarang, Masya Allah, ya, terasa sekali. Ya. Kalau saya ceritakan nih, waduh. Tapi ya begitulah. Seperti yang terjadi. Ini terekam di YouTube ya. Simpan aja. Nanti ya, kalau offline baru kita ngobrol banyak. Kena undang-undang IT nanti saya. Jadi kalau kamus Indonesia itu tidak menyertakan macam tokoh-tokoh Islam di kamus itu, tapi tokoh-tokoh PKI masuk, itu pasti jelas itu. Itu unsur kesengajaan yang luar biasa itu. Nggak mungkin nggak sengaja. Bagi PKI itu pelurusan sejarah itu. Bagi kita itu pengkhianatan itu. Baik ya Ustaz. Ya, cukup. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di taklim subuh ini. Waktu jua yang harus memisahkan kita, dan Ustaz terima kasih banyak. Mudah-mudahan ilmu yang kita sharing dari pertanyaan-pertanyaan dan juga hadis-hadis yang sudah Ustaz sampaikan bisa kita pahami dan kita tularkan lagi pada yang lainnya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di sore hari ataupun malam ini tahsin dengan Ustaz Bayu. Nanti sore ya, kelas menengah. Baiklah, kita tutup kajian ini dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Ustaz. Astagfiruka wa atubu ilaik. Ustaz, sama-sama. Pak Fari. Assalamualaikum. Pak Ustaz, Bu Nini, Pak Fari. Pak Ustaz, Pak Fari. Pak Ustaz, Pak Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.